Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jamalul Hakim. Di video kali ini kita akan membuat video reaction, yaitu tentang yang ada subscriber saya yang tanya, "Bang, kenapa orang Aceh tu tak suka dengan orang Jawa?" Saya pun tak tahu lah, mungkin menurut sejarah dulu lah. Ada video, yang satu video yang boleh kita reaction. So yang belum singgah ke channel ni, ada tombol subscribe dekat bawah. So bagi kalian yang suka dengan video ni, boleh tekan tombol like, comment and share. So tak payah lama-lama, kita akan tengok videonya, kenapa orang Aceh itu tak suka dengan orang Jawa. Okey ni. Musik dia okey. Kalau ada yang bilang orang Jawa gampang diterima dimanapun mereka berada. Bukti nyatanya adalah eksistensi mereka yang mengindonesia, adat kebiasaan yang sopan, perangai yang halus, serta etos kerja yang tinggi, membuat masyarakat Jawa gampang membaur dan akhirnya menjadi satu dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Namun pada kenyataannya, sebenarnya orang Jawa tidak mutlak disukai oleh semua orang di Indonesia. Aceh adalah salah satu daerah yang bisa dibilang kurang bisa menerima orang Jawa. Sama seperti selentingan yang bilang, wanita Sunda terlarang untuk menikahi orang Jawa. Ada pula yang bilang kalau orang Aceh tidak menyukai orang-orang Jawa dari zaman dahulu. Video ini dibuat bukan untuk bermaksud menebarkan kebencian, akan tetapi sebaliknya, bisa menjadi alat untuk introspeksi diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Ternyata ketika kita telusuri, hal tersebut ada penyebabnya. Padahal pada awalnya orang Aceh nyatanya sangat menyayangi Indonesia, Jawa pada khususnya. Namun ada beberapa kejadian di masa lalu yang mengubah keadaan ini. Lalu apa yang membuat orang Aceh tidak menyukai orang Jawa? Berikut ini adalah ulasannya. Sama-sama tengok. Belanda dan orang Aceh menyerang Jawa. Belanda dan orang Jawa menyerang Aceh. Indonesia boleh terjajah, tapi tidak dengan Aceh. Provinsi satu ini bisa dibilang sebagai satu-satunya daerah di Nusantara yang tak pernah mengalami invasi, baik oleh Belanda maupun Jepang. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada upaya penjajahan di tanah Aceh. Hal ini pernah dilakukan oleh Belanda di sekitar tahun 1873 sampai dengan tahun 1904. Pada perang ini, Aceh mungkin menyerah, namun Belanda sama sekali tidak berkuasa atas tanahnya. Perlawanan terhadap invasi Belanda terus dilakukan, hingga negara ini hengkang ditendang Jepang pada tahun 1942. Lalu alasan kenapa orang-orang Aceh benci Jawa adalah fakta, kalau pasukan Belanda yang dibawa untuk menyerang Aceh berasal dari KNIL. KNIL sendiri terdiri dari orang-orang Indonesia, dan sebagian besar adalah orang Jawa. Walaupun pasukan ini diisi bukan hanya oleh orang Jawa, akan tetapi mayoritas anggotanya adalah orang-orang yang bersuku Jawa. Saya baru tahu. Aceh bukanlah daerah yang terjajah. Secara logika mereka sebenarnya dulu bisa berdiri sebagai negara sendiri. Tapi tidak, rakyat Aceh justru memberikan dukungan penuh kepada Indonesia
dan kemudian bergabung pula menjadi satu kesatuan. Selain tekad persatuan, latar belakang kenapa rakyat Aceh setuju untuk mendukung Indonesia adalah janji presiden pertama kepada para tokoh penting Aceh di masa lalu. Presiden mempersilahkan kepada Aceh untuk mengatur daerah mereka sendiri dengan sistem hukum memakai syariat Islam. Rakyat Aceh yang dikenal garang ketika berperang itu mau membantu perjuangan kemerdekaan. Percakapan antara presiden pertama dan para tokoh Aceh ketika itu sangatlah dramatis. Sayangnya ketika Indonesia benar-benar merdeka, janji tersebut seolah tidak pernah diberikan. Bahkan di tahun 1951, Provinsi Aceh dibubarkan dan kemudian disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan sekali, Presiden pertama Republik Indonesia adalah orang Jawa. Ini juga mempengaruhi ketidaksukaan orang-orang Aceh kepada masyarakat Jawa. Aceh pernah berjasa besar bagi bangsa. Memang betul lah, Aceh ini memang berjasa sangat. Salah satu alasan kenapa eksistensi kemerdekaan bisa terjaga adalah karena andil rakyat Aceh. Mereka pernah patungan agar perjuangan Indonesia bisa terus digulirkan. Bahkan hanya dari mengumpulkan emas-emas orang-orang Aceh, Indonesia akhirnya punya pesawat pertamanya. Aceh ibarat lumbung emasnya Indonesia dikala negara masih sangat sulit. Namun lagi-lagi Aceh sepertinya diperlakukan dengan tidak patut. Misalnya janji yang tidak pernah terrealisasi. Hal tersebut sepertinya menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi orang-orang Aceh. Dan atas alasan ini pula, timbul rasa ketidaksukaan kepada pemerintah, khususnya orang-orang Jawa yang mayoritas adalah pembesar negara. Kisah Daud Bere yang mengenaskan, dia salah satu tokoh ulama Aceh. Daud Bere adalah tokoh penting dalam perjalanan sejarah Aceh. Beliau adalah seorang ulama besar, sekaligus pejuang hebat yang tekadnya begitu kuat. Eksistensinya tak hanya bikin bangga orang Aceh, tapi juga masyarakat Indonesia. Karena lewat dirinya lah, rakyat Aceh tanpa perlu bertanya-tanya, langsung membantu Indonesia. Sangat disegani sebagai tokoh pembesar, namun di akhir hidupnya, Daud Bere mengalami banyak kenahasan. Pertama adalah dilumpuhkannya ia ketika berupaya mendirikan negara Islam Indonesia sebagai bentuk protes terhadap janji presiden pertama yang tidak kunjung terrealisasi. Bagai seperti tak ingat masa lalu, Daud Bere diperlakukan seperti orang biasa yang tidak punya andil apa-apa. Peristiwa ini juga sedikit banyak membuat rakyat Aceh merasa jengah. Lepas masa pemerintahan presiden pertama, Indonesia kemudian dipimpin oleh presiden kedua yaitu Soeharto. Presiden kedua ini juga dianggap sebagai biang kebencian rakyat Aceh kepada orang Jawa. Pasalnya, Soeharto pernah menjadikan tanah Serambi Mekah ini sebagai DOM, alias daerah operasi militer. DOM sendiri dilakukan sebagai aksi karena munculnya GAM, yaitu Gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Soeharto pun bertindak represif dengan mengirimkan tentara dalam jumlah yang lumayan besar. Konflik ini berlangsung cukup lama, mulai dari tahun 90-an dan berakhir di tahun 1998. Korbannya sendiri berkisar sampai ribuan orang, dan umumnya justru warga sipil yang menjadi korban. Kemudian pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, DOM kembali diberlakukan pada tahun 2003 selama kurang lebih 6 bulan. Sebanyak 30.000 tentara dan 12.000 polisi dikirim untuk melawan sekitar 5.000 tentara GAM. Inilah operasi militer terbesar oleh pemerintah Indonesia sesudah reformasi. Hingga kini sepanjang era reformasi, belum ada operasi militer yang lebih besar daripada itu. Itulah beberapa alasan sebagian besar masyarakat Aceh membenci orang Jawa dalam tanda kutip. Informasi yang kami bagikan ini bisa saja salah atau malah mungkin benar. Belajar dari sejarah adalah hal yang sangat penting bagi kita dan generasi berikutnya. Belajarlah dari kesalahan orang terdahulu akan membuat kita lebih baik di masa yang akan datang. Antara Aceh dan Jawa
Meskipun dulu mungkin sempat bersih tegang lantaran kejadian sejarah yang sensitif, kini sepertinya sudah tidak ada lagi. Karena sekarang rakyat Aceh sudah sadar bahwa persatuan itu adalah modal utama untuk membangun Aceh. Dan sekarang Aceh juga sudah memiliki hak yang sangat istimewa dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam hal lainnya, antara Aceh dan Jawa sama-sama beragama mayoritas Islam. Sehingga jika berperang sesama saudara muslimnya sendiri, itu adalah sesuatu yang sangat tidak dibenarkan dalam agama. Mudah-mudahan kejadian masa lalu seperti ini tidak terjadi lagi, agar bangsa Indonesia bisa benar-benar menjadi satu bangsa yang solid. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Oke lah geng, itulah sejarah kenapa orang Aceh tak suka dengan orang Jawa. Ya saya pun tak tahulah nak komen apa-apa pun. Kalau kalian suka dengan video ni, boleh tekan tombol like ke atas. Kalau emang video ni bermanfaat bagi kalian, boleh korang share dengan kawan-kawan kalian. Ya cukup sini dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.